Baik, kita lanjutkan kepada Pak Iman Rahman. Beliau ini mendapat pendidikan di Inggris ya, dan banyak bergerak di perusahaan-perusahaan sekuritas, kemudian berpindah ke berbagai pengalaman di Pelindo ya, yang juga sangat unik, dan terakhir adalah menjadi salah satu petinggi kita di Pertamina. Kami persilakan Pak Iman, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, terutama Pak Arwin Rashid, Pak Onesti Basir yang saya lihat di sini. Ini ya, senior saya, Pak, di BUMN. Ada Pak Edwin Abdullah juga. Mestinya tadi saya pikir schedule saya, Prof, setelah Pak Edwin Abdullah, karena beliau dulu deputi saya di Kementerian BUMN di Pelindo. Jadi mungkin saya nggak berpanjang-panjang karena Pak Onesti udah lengkap, saya rasa. Saya ikut tadi Pak Onesti, apa yang disampaikan beliau. Mungkin bagi kami, saya ini sedikit mungkin latar belakang bahwa kami ini justru orang Padang yang merantau, Prof. Jadi kakek saya justru zaman PRRI merantau ke Pekalongan, jadi mungkin lebih banyak bahasa Jawanya. Sementara kakek dari pihak ibu merantau ke Jakarta tahun 60-an. Jadi memang secara saya memang tidak sekolah di Jakarta, bahkan saya tidak sekolah di Padang, tapi tetap bangga sebagai orang Minang. Jadi oleh sebab itu, mungkin saya akan mulai dari hanya 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini untuk Bapak Ibu sekalian, Prof. Yang pertama, saya coba melihat apa yang dulu saya terima di zaman orang tua saya, nenek saya dahulu terkait dengan petatah petitih dari budaya Minang yang selalu saya ingat. Jadi saya diajarkan dengan beberapa budaya, terutama pepatah. Yang pertama adalah, yang selalu saya ingat adalah mungkin mengenai tak kurang nak di luar, tak impia nak di ateh. Jadi pertama mohon maaf bahasa Padang saya karena sebagian besar hidup saya bahasa Jakarta, bahasa Indonesia, dan hanya mungkin mendengar, jadi pasif bahasa Padang saya. Yang mungkin secara artinya sebagian besar sudah tahu bahwa secara garis besar kegagalan apapun hendaknya kita makin berusaha dan jangan pernah putus asa. Jadi itu memang yang juga menandasi bagaimana saya bersikap selama ini, bahwa saya tidak pernah melihat kegagalan. Di dalam filosofi saya cuma ada 3 hal yang tidak bisa dirubah. Yang pertama adalah mengganti orang tua. Kedua, memindahkan terbitnya matahari dari timur ke barat. Dan ketiga, insya Allah adalah mengganti kitab suci. Dan mungkin ada yang keempat, yaitu mengganti istri. Tapi saya belum berani mengganti istri, Prof. Bapak Ibu sekalian. Jadi, lalu ada pepatah yang kedua yang juga saya terkenang zaman saya kecil, yang disampaikan orang-orang tua kami dahulu adalah baraja kanan manang, contoh kanan sudah. Artinya kita belajar kepada orang yang sukses dan tidak pernah malu untuk bertanya mengenai pengalaman orang lain. Kita diciptakan memiliki 2 telinga dan 1 mulut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi jangan pernah menganggap kita lebih tahu atau lebih pintar dibandingkan dengan orang lain. Bahkan orang yang lebih muda atau secara finansial mungkin di bawah kita. Jadi karena kita percaya bahwa, saya terutama sangat percaya bahwa setiap orang punya pemikiran yang berguna bagi kita di kemudian hari. Jadi selalu dalam perjalanan karir saya, sampai sekarang yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa saya selalu belajar di tempat manapun. Dan kalau mungkin ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan bahwa ketika di BUMN ini biasanya saya memang ini karena mungkin juga waktu Pak Edwin dulu deputi, saya di Pelindo 2 hanya 2,5 tahun, lalu dipindahkan oleh Pak Edwin ke Pelindo 1, itu 10 bulan, dan saya menjadi CEO di PPA, PT Perusahaan Pengelola Aset, itu 10 bulan. Dan sekarang ini baru 9 bulan di Pertamina. Jadi artinya apa? Dengan jabatan yang beragam, dari direktur keuangan, dari direktur utama maupun sebagai direktur pengembangan bisnis, ini sangat berbeda sekali job description-nya, dan ini saya selalu berusaha untuk belajar. Dan apa yang saya lakukan selalu, Prof, adalah bahwa saya menemui ya mantan-mantan direktur keuangan, mantan-mantan CEO, orang sebelumnya, untuk belajar, untuk mendengar. Dan yang saya lakukan selama ini adalah saya berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain. Jadi kita tidak menyalahkan apa yang dilakukan pendahulu kita, dan saya selalu sampaikan kepada tim saya bahwa apabila kalian menganggap
bahwa direktur sebelum saya lebih baik, itu bukan berarti salah mereka, Prof. Yang salah saya. Kenapa? Karena sebagai penerus, kita ini harus lebih baik. Kalau kita lebih buruk, yang salah bukan yang bilang bahwa kita lebih buruk, tetapi kita yang tidak bekerja lebih keras. Tetapi kalau kita disanjung karena kita lebih baik dari pendahulu kita, itu bukan sanjungan, karena seharusnya lah kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang ketiga adalah saya ingin sampaikan sedikit yang mungkin di pengalaman, sharing, mungkin mohon izin, ini bukan ria, tapi tanpa sengaja pernah saya lakukan ketika saya tamat sekitar 30 tahun lalu. Saya mulai bekerja tahun 98 ketika di Dana Reksa, saya tamat sekolah, Prof. Izin sharing ya, Prof dan Bapak Ibu sekalian. Ketika itu umur saya 26 tahun, masih fresh pulang dari sekolah, hari kedua bekerja di Dana Reksa, saya melihat saya keliling sekitarnya, bahwa di situ adalah bahwa di industri kami, industri sekuritas, itu memang penuh tantangan, Prof. Jadi biasanya kalau kita masih eksekutor, artinya level kita mungkin direksi 2 layer atau 2 level di bawah direksi, itu masih disebut eksekutor dan perlu jantung yang lebih karena kita berhubungan terkait dengan jumlah uang yang besar dan risiko yang besar. Lalu saya berniat saat itu, saya bilang pada waktu saya umur 26 tahun, saya bilang mungkin mohon maaf kalau ini dianggap ria, kalau di umur 40 saya tidak menjadi direksi, saya akan keluar dari Dana Reksa, bahkan saya akan keluar dari industri ini. Kenapa? Penyakit yang terjadi di sektor sekuritas ini adalah biasanya sakitnya kalau nggak lever, sakit jantung, ya, dan yang lain-lain yang berat-berat. Karena kami biasa begadang, bekerja tanpa wanti. Mungkin Pak Arwin tahu persis lah di sektor perbankan, bagaimana di awal-awal kita bekerja sangat keras, apalagi saya mulai bekerja di saat-saat setelah krisis moneter ya tahun 98, 97-98. Nah ini yang saya niatkan di awal. Dan alhamdulillah saya nggak tahu, ini saya cuman ketika baru terjadi di tahun 2010, ketika saya pindah ke Mandiri Sekuritas, ketika umur saya 38, saya menjadi direktur di perusahaan sekuritas itu. Direktur banking, mungkin telah sampaikan oleh Prof. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ternyata ketika bekerja itu adalah niat, Prof. Sama juga ketika sholat, kan sholat kita juga dimulai dengan niat. Jadi ternyata itu yang tanpa saya sadari, tentu saja ketika niat itu hanya dalam hati, saya sampaikan, itu diijabah oleh Allah. Tanpa saya sendiri sadar, saya hanya bekerja di sektor itu, dan ketika umur 38 ada kesempatan yang saya sendiri nggak menyayangkan karena pada tahun-tahun itu seorang direktur itu minimal di atas 40 ya, nggak zaman sekarang. Zaman sekarang banyak direksi BUMN di bawah 40. Tetapi ketika kita tahun 2010, rata-rata direksi BUMN itu di atas 40. Nah ini mungkin yang menurut saya perlu kita pasang niat. Ya ini mungkin message buat yang baru mulai juga bekerja, Prof, bahwa ternyata kita juga berpasang niat untuk bekerja. Apa tujuan kita dari pekerjaan itu? Ya, jadi tujuannya seperti apa, dan kita tahu diri bahwa kalau kita sampaikan tadi oleh Pak Onesti, kalau kita nggak mampu bersaing, mungkin kita mesti melihat lagi apakah pekerjaan ini cocok buat kita. Dan mungkin izin Prof, yang keempat atau yang terakhir, saya ingin sampaikan sedikit, mengutip aja ya, mungkin ada yang sudah dengar, mungkin ada yang sudah baca, karena tiba-tiba saya lihat di WA, ada yang menarik, mungkin saya ingin saja apa yang disampaikan oleh Jack Ma. Jack Ma sebagai founder dari Alibaba. Jadi yang pertama adalah orang bermental miskin adalah orang yang paling susah dilayani. Diberi sesuatu peluang dengan gratis, mereka pikir jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya nggak banyak. Diajak investasi besar, nggak ada duit katanya. Diajak melakukan hal baru, merasa nggak ada pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak buka toko, ngeluh nggak bebas. Diajak bisnis apa saja, bilang nggak punya keahlian. Mereka punya kesamaan, nanya Google, dengerin teman yang sama-sama hopeless. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor. Mohon maaf ya Prof, bukan bilang seperti profesor, Prof Faisal Jalil. Tetapi, namun bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang mereka lakukan untuk hidup mereka, niscaya mereka nggak akan bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu.
dan tidak melakukan action. Lebih baik gagal dalam melakukan banyak hal, lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Rahman. Kita lanjut pada Pak Iman. Silakan Pak Iman. Siap-siap nanti Pak Tampo. Ya, terima kasih Prof. Fazli. Ya, baik. Saya rasa kita sudah dengar semua. Mungkin sedikit tambahan apa yang ingin saya sampaikan, dua hal Prof. dan Bapak Ibu sekalian. Ini bicara sebagai profesional bahwa tadi kita bicara, Pak Edwin juga bicara bahwa kita punya kelebihan originally bahwa kita orang Minang. Dan sebagai profesional ternyata ini membentuk karakter kita tanpa sengaja, dan kita punya kelebihan itu yang menurut saya satu kelebihan. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa sebagai profesional kita mesti melihat, satu adalah kita mesti being differentiated. Artinya kita bukan hanya produk saja bahwa kita berbeda. Jadi ketika profesional, tadi disampaikan oleh Putri Pak Irman ya, Pak Bu Andani, bahwa kita competition-nya keras di teman. Tadi Pak Syariel juga bicara di Qatar Gas dan sebagainya, bahwa kita mesti bersaing. Artinya kita mesti tahu apa kelebihan kita, jadi apa perbedaan kita. Ya, jadi harus terus belajar. Ya, ini yang harus kita lakukan terus dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya rasa itu. Makasih Prof. Fazli. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Iman.